flashback ya sedikit bahwa terakhir pada saat uh, kan pihak saya dan kuasa hukum pihak kami lah ya, pihak kami itu kan mengajukan gugatan ini ke PN Negeri. Kebetulan di situ kita kalah gitu. Pada saat kita kalah kita mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Alhamdulillah Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan yang adil bagi kami. Artinya bahwa memutuskan Reski Aditya sebagai ayah biologis Keke. Itu putusan dari Pengadilan Tinggi Banten. Oke, dari situ Reski kan tidak pernah muncul ya, tidak pernah muncul selama kasus ini udah hampir 2 tahun lah. Akhirnya Reski dan kuasa hukumnya memberikan preskon ya, yang menyatakan bahwa saya Reski Aditya bla 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 bersedia tes DNA untuk Ananda anak saya, Naira Kaimita gitu-gitu. Nggak lama setelah dia preskon tadi saya pikir sudah selesai gitu kan, Reski bisa legowo untuk melakukan tes DNA ya monggo, dia tahu persis kok itu anaknya. Kalau perlu saya ingatkan lagi mungkin Reski juga ingat bagaimana dia jemput Keke untuk pergi syuting gitu kan, jemput Keke terus untuk pergi ke mall, terus dia kasih Keke hadiah gitu mungkin. Dan pada saat di preskon Reski menyebut Ananda Keke gitu ya, seakan tidak mengenal anak saya. Oke, dari situ nggak lama setelah dia preskon bersedia tes DNA, Reski mengajukan kasasi. Buat saya itu dua hal yang sangat kontroversi. Satu sisi dia mau melakukan tes DNA, tapi satu sisi dia melakukan kasasi. Artinya kan orang yang nggak jelas gitu loh, nggak jelas, nggak punya pendirian dan labil ya, nggak bisa menentukan sikap sebagai seorang laki-laki. Itu menurut pandangan saya. Oke, akhirnya Reski mengajukan kasasi, di mana kasasinya kemarin kami terima putusannya, alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah sayang Keke, Allah berpihak di kebenaran. Artinya kasasi yang diajukan oleh Reski sebagai termohon atau pemohon itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Enggak, dia ajak Keke, nemenin dia syuting gitu, jemput gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang kalau Ananda Keke sih melihat anak sendiri tapi tidak diakui oleh ayahnya sendiri. Sebagai ibu ya saya sakit karena saya tahu benar kok perlakuan Reski terhadap Keke seperti apa gitu kan. Tapi balik lagi ya, ini kan masalah mungkin dia juga beradaptasi dengan keluarga barunya, saya mengerti hal itu. Tapi karena waktu itu saya sempat pikirkan perasaan Keke, saya sempat bicara, Reski saya sudah ini. Sampai di sini saya cuma pengen kamu bicara bahwa betul Keke bukan anak dan darah daging saya. Saya akan stop. Bagi saya statement Reski itu sudah cukup untuk nanti kelak Keke tahu kok penolakan ayahnya seperti apa gitu. Sekarang pun sebenarnya dengan Reski tidak mengaku tidak mengenal saya dari awal, bilang Ananda Keke gitu kan, sebenarnya buat anak saya itu sakit ya. Tapi kan saya selalu ajarkan ke Keke tidak boleh membenci. Seberapa besar buruk pun perlakuan orang itu pada kamu, apalagi orang tua kamu sendiri gitu loh. Sekarang hasilnya sudah keluar dan menyatakan kalau Kak Reski adalah ayah biologisnya dari Keke sendiri. Apa yang dirasakan Kak Reski? Terharu ya, sedih, ya pasti sedih lah gitu. Akhirnya perjuangan ini mencapai sudah di titik ini, dan sebetulnya lagi bukan masalah kalah atau menang karena kan ini masalah kebenaran. Dibutuhkan jiwa satria yang dari seorang laki-laki untuk mengakui ini, tapi itu tidak dilakukan Reski. Ya semoga dengan adanya putusan MA ini bisa diterima putusannya dengan baik oleh kedua belah pihak. Artinya sudah sampai di sini kita menjalin hubungan yang lebih harmonis untuk kepentingan Keke. Harmonis dalam arti begini ya, saya pun punya keluarga, punya suami, punya anak gitu ya. Tapi kan suami saya menerima keadaan Keke. Bahkan dia kan yang mengurus Keke juga dari kecil, tahu Keke dari kecil. Dia menerima dengan besar hati bahwa ayah sesungguhnya Keke bukan dia gitu. Saya harap di pihak Reski pun bisa legowo seperti itu gitu. Mari sudahi semua sampai di sini untuk kepentingan anak ini lebih baik. Tadi sebelumnya kakak sempat mention kalau kakak sempat bilang ke Reski untuk bilang aja kalau misalnya anak ini bukan anak kamu. Itu berarti kakak sempat komunikasi lagi? Saya tidak komunikasi, saya menyampaikan lewat media karena ya terus terang sebagai seorang ibu saya tersakiti dengan kata-kata Reski ya, karena itu kan
pasti ke anak saya Ananda, Naira Kemita gitu kan. Reski kenal sekali kok sama Keke gitu. Masa iya dia membohongi hati nuraninya? Masa ia tidak punya setitik haru untuk anak perempuannya gitu kan? Akhirnya saya berucap di salah satu media, mungkin saya ulangi ya, saya bicara, saya akan udahi di sini. Saya cuma pengen Reski, saya bilang, bicara dari mulutnya, dari hatinya bahwa benar, Naira Kaimita bukan anak dan darah daging saya. Tapi sampai sekarang itu tidak pernah dia lakukan gitu kan. Akhirnya berlanjut terus karena saya kecewa juga ya. Kamu sudah bicara mau tes DNA di preskon tapi tiba-tiba melakukan kasasi gitu. Laki-laki yang dipegangkan adalah bicaranya. Apa yang mau dipegang dari seorang Reski gitu. Gitu kan. Kalau boleh tahu nih Kak, selama menunggu hasil dari keputusan MK itu gimana sih kehidupan kawin dan Kiki sendiri Kak? Ya Keke sekolah seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Ya dia sudah mulai beranjak dewasa, remaja lah ya, remaja teenagers karena sudah mau SMP. Sudah mulai lihat berita, sudah mulai tahu kasus ini pun dia tahu gitu. Dan dia cukup bijak lah. Dia tidak pernah nanya langsung, mungkin sungkan sama saya ya karena materi ini kan belum sesuai umurnya Keke gitu. Dia sungkan untuk bertanya tapi dia Iya, udah tapi dia tahu sekali karena kalau aku kan, Mam makasih ya udah berjuang untuk Keke gitu. Kan artinya dia tahu. jadi apa mungkin kehidupan dia di sekolah ditanya-tanya sama teman-teman Sempet sih ada fase di mana Keke nggak mau sekolah gitu, nggak mau sekolah karena takut gitu ya nanti teman-temannya ada yang nonton apa gimana gitu. Cuman selalu saya kasih tahu juga Keke, nggak usah malu, ini namanya kehidupan gitu kan. Keke masih lengkap, ada mama, ada papa. Walaupun ayah biologis Keke belum mau mengakui, Keke tidak usah kecil hati, aku bilang. Ada mama yang selalu ada, Keke bangun dan menjelang Keke tidur pasti yang Keke lihat mama. apa dia sudah sering meminta sama kawin ini, Mah tolong pertemukan aku dengan ayah. Enggak sih, kan awal mulai kasus ini tuh kan Keke mulai dewasa mulai mengetahui lah ada orang-orang di belakang dia yang kamu mirip si ini ya, tuh kan mirip ini kan. Mereka yang bicara itu kan tidak sadar Keke itu sudah mulai punya pengertian gitu loh. Pasti dia akan bertanya gitu. Mohon maaf apalagi kan ayah sambung Keke kan berbeda gitu ya. Walaupun kasih sayangnya mungkin kasih sayang papahnya yang sekarang ini jauh kali ya melebihi papahnya yang papa kandungnya. Tapi bagaimanapun darah, tidak ada mantan anak kan. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi namanya mantan anak tuh tidak pernah ada. Jadi mau 1000 kasih sayang pun tetap aja adalah ayah biologisnya adalah Reski. Tadi sempat dia nggak mau sekolah, ini ada dampak yang berpengaruh. Waktu itu kan beritanya viral banget gitu kan. Kita juga nggak pernah menyangka beritanya sampai serame itu. Terus terang Keke juga awalnya rada menarik diri, tapi setelah dikasih tahu, diajak ngobrol, dia mulai sukacita lagi gitu. Dan pihak sekolah pun alhamdulillah pihak sekolah yang Keke sangat kooperatif. Artinya menutupi, sangat menjaga gitu loh. Sangat protek terhadap kasus ini dan sangat helpful lah. Kak, jadi sebelum mungkin ada ayah sambungan, Mm-mm. gimana sih perjuangan kakak ini dalam menghidupi apa tadi Keke. Kiki seorang diri mengurus mencari nafkah. Sih dari mulai aku mengandung Keke gitu ya, melahirkan. Itu kalau bicara nafkah memang Reski tidak pernah ada nafkah. Satu perak pun tidak pernah ada sampai sebesar ini ya. Ya alhamdulillah saya percaya kalau yang namanya Allah menitipkan seorang anak kepada kita, itu pasti Allah menitipkan rezekinya berserta anak itu. Jadi saya nggak pernah takut akan misalnya nggak bisa makan atau apa. Saya yakin setiap anak itu pasti punya rezeki dan jalan yang baik. Merasa mungkin ini kan jawaban atas doa kawin selama ini. Apa kemarin itu titik terendah kawin dalam hidup? Saya titik terendah seorang ibu, saya yakin di luar sana pun ibu-ibu akan sama ya. Apabila melihat anaknya kesusahan gitu kan. Anaknya berkecil hati, anaknya kayak rendah diri gitu. Apalagi pada saat kasus ini betul ini adalah masa transisi saya mungkin bisa dibilang ya. Sesuatu yang orang bilang aib gitu. Tapi saya balik di mana aib itu saya menjadi satu perubahan saya untuk bicara bahwa ini adalah suatu kebenaran. Satu kebenaran yang harus saya sampaikan pada anak saya, pada Keke. Kebenaran tentang asal-usul Keke, kebenaran tentang siapa ayah biologis Keke. Selama mama masih hidup,
itu tanggung jawab saya sebagai orang tua Keke ya, sebagai ibunya untuk memberitahukan kebenaran itu. Jadi kalau sudah sampai titik ini saya merasa ada satu yang sudah terselesaikan, PR saya gitu loh. Hasil yang keluar ini menjadi luka lama kau ini yang dikorek-korek nggak sih Kak jadinya? Luka lama ke apa lagi? Enggak sih sebetulnya gini, karena kita bicara ke depan kan Reski pun sudah punya keluarga, saya pun demikian. Tapi kan ada anak ini yang tidak boleh lepas dari jangkauan kita nih. Ada asal usul anak ini yang mumpung kita masih hidup gitu loh. Saya masih dikasih panjang umur, saya masih kasih sehat, masih bisa menyampaikan kebenaran ini untuk Keke. Kan akan jadi panjang seandainya saya tidak bisa, amit-amit ya, maksudnya jangan sampai mudah-mudahan kasih umur masih panjang. Kalau saya sampai pendek usia gitu kan, ini tidak tersampaikan ke Keke dengan baik, itu akan jadi masalah ke depannya nanti gitu. Kan kita sering dengar tuh namanya apa ya, kan Reski juga punya anak laki-laki. Nanti ada incest lah atau apa, kita menghindari ya amit-amit, cuman tidak sampai sejauh itu juga. Cuma berharap yang terbaik dari kebenaran ini akan menjadi apa ya, langkah ke depannya buat Keke lebih baik lagi. Kesalahan yang dibuat oleh kedua orang tua Keke dijadikan pelajaran, jangan diulang lagi ke depannya gitu loh. Apalagi anak perempuannya kamu nanti udah nikah harus Pasti dia akan cari ayahnya gitu kan, dia pasti akan cari ayahnya. Tapi kalau sudah terbuka seperti ini kan akan lebih mudah bagi Keke untuk menjalin silaturahmi dengan ayahnya gitu. setelah mendapatkan hasil yang diharapkan dari Mm. KW ini sesuai dengan KW ini puas nggak sih Kak? Ya alhamdulillah, saya sih berharap ya alhamdulillah pasti puas ya, karena kan ini buat kepentingan Keke dari awal pun semuanya buat Keke. Cuman yang saya tekankan semoga hasil ini dapat diterima kedua belah pihak gitulah. Jadi tidak ada lagi, keinginan saya tidak ada lagi banding-banding lagi gitu kan. Karena Reski bisa melakukan satu langkah lagi, itu peninjauan kembali PK. Tapi dengan catatan dia harus membawa novum, bukti baru. Bukti barunya apa sih? Bukti barunya adalah tes DNA gitu loh. Sampai yang saya kejarkan dari Reski dari dulu adalah silakan kalau lo tidak mendenial atau tidak mengakui, silakan tes DNA. Itu kan bertidak kesesuaian dengan hati kecil dia. Dia tahu persis kok Keke itu siapa. Tapi Reski lari-lari terus. Reski terus menghindar. Nah di titik ini saya dan kuasa hukum sudah tidak perlu lagi minta tes DNA. Karena majelis hakim sudah memutuskan gitu. Jadi terserah. Sekarang saya harap sih Reski bisa legowo. Punya hati kecil lah, punya nurani lah terhadap anak ini. Toh anak dia juga kok gitu. Mungkin ini kan ada nggak sih keinginan KW ini kan udah hasil udah keluar Mm. anak biologis, ada keinginan KW ini untuk memperjuangkan tanggung jawab nafkah mungkin atau apapun yang KW ini harapkan dari Reski sendiri. Kalau nafkah mungkin itu sudah diurus dengan lawyer ya. Tapi sewajarnya seorang ayah menafkahi anaknya lah. Gitu sih. Jadi kalau tuntutan kita pada saat waktu awal kan ada Weni Aryani menuntut 17 miliar apa segala macam gitu ya. Dalam melakukan gugatan perdata itu ada namanya gugatan imaterial dan material gitu kan. Jadi memang kita wajib untuk naruh angka di situ. Taruh angka pun tidak sembarangan. Pihak lawyer pasti sudah sesuai SOP yang berlaku dengan asuransi anak atau apa gitu kan. Bahkan kalau saya tidak salah nih Mbak, kalau di luar negeri, di Amerika gitu ya, once kamu menelantarkan anak, once kamu abuse terhadap anak, habis kita. Kita sebagai orang tua akan habis. Akan disita barang-barang apa, sita aset segala macam, itu berlaku di sana. Makanya karena buat mereka itu anak itu adalah aset. Sebagai apa, masa depan kita itu ada di tangan mereka gitu kan. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu. Kalau misalnya Kak pihak Reski tidak mengabulkan Mm. tanggung jawab nafkah itu ataupun tidak mau bertemu dengan Kiki sendiri seperti apa? Saya belum bicara sejauh itu ya, maksudnya saya belum bertemu dengan pihak kuasa hukum juga. Langkah selanjutnya kita apa? Karena kita masih menunggu apa salinan resmi dari pihak Mahkamah Agung gitu. Ini melihat Reski sekarang kalau kita lihat ya kalau ditanya media seperti tidak mau menjawab, terlihat santai menanggapi hal ini, apa sih yang KW ini harapkan jadinya? Kalau Reski terlihat santai, kita tidak pernah tahu orang santai di luar, tapi isi hati ya kan kita nggak tahu ya. Saya nggak expecting apa-apa, tapi kalau soal putusan dia wajib menjalani putusan dari pengadilan. Berarti belum ada tanggapan dari
Belum. Komunikasi dari pribadi Reski ke saya maupun dari pihak lawyer ke lawyer belum ada sama sekali. Ada nggak sih Kak mungkin masalah lain yang apa ya, yang belum dipublikasikan ke Mm-mm. teman-teman media tentang Kak Reski mungkin ya, yang belum kita tahu? Enggak lah, mungkin nanti saya akan lebih ini ya, maksudnya momen dimana puncaknya dari perjalanan ini adalah pada saat Keke harus bertemu Reski gitu loh. Karena terus terang kan sudah terpisah jarak dan waktu nih ya. Tidak mudah juga bagi anak saya untuk beradaptasi langsung. Pasti semuanya butuh waktu. Begitupun dengan pihak dari sebelah sana. Jadi kedepannya ada rencana apa lagi nih Kak, belum? Eh, untuk rencana selanjutnya mungkin akan diskusi dengan lawyer dulu gitu. Mungkin ada pesan terakhir Kak buat Semoga Reski dan kuasa hukumnya bisa menerima putusan ini dengan lapang hati, dengan legowo dan bisa menjadikan keputusan MA ini adalah untuk kebaikan Naira Kaimita anak saya. Jadi kita terima dengan baik.